Oke, selamat sore teman-teman dan kakak asisten. Apakah suara aku kedengaran? Terdengar. Oke, oke. Sebelumnya terima kasih kepada kakak asisten dan teman-teman yang udah datang ke Zoom edisi survei konstruksi kali ini. Sebelumnya, kenalin lagi, aku Arya sebagai moderator pada sesi sekarang ini. Eh, untuk untuk rundown-nya adalah yang pertama itu ada penyampaian materi dari asisten, lalu ada pembahasan soal tahun kemarin, dan dilanjut dengan tanya jawab yang dapat diakses melalui link Slido, bisa raise hand langsung atau melalui kolom chat pada Zoom. Untuk selanjutnya, aku serahkan langsung kepada asisten survei konstruksi, dipersilakan. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, di sini kami tim asisten survei konstruksi akan membahas soal 2025 sebagai referensi untuk nantinya UTS. Boleh share screen? Oke, langsung aja ya tanpa membuang waktu. Jadi scrolling dulu, naik, scroll, scroll ke nomor satu yang di bawah. Nah, ya, oke. Jadi yang pertama itu soal nomor satu dari soal tahun lalu itu apa definisi dari istilah berikut lingkungan peralihan, sumber elevasi jalan, dan as-built drawing. Nah, lingkungan peralihan itu adalah lingkungan yang digunakan untuk menghubungkan jalan lurus atau tangen dengan lingkungan lingkaran, di mana jari-jari kelingkungannya berubah secara bertahap dari tak hingga menjadi jari-jari tertentu. Nah, tujuannya itu untuk memberikan perubahan arah yang lebih halus dan aman bagi kendaraan. Nah, ini lingkungan peralihan itu dari jalan lurus ke jalan yang berliku yang circle. Dari tangen ke circle itu biasanya ada lengkung peralihan. Nah, lengkung peralihan ini ada tiga jenisnya cara matematika kurvanya. Yang pertama itu spiral, kemudian lemniskat, dan terakhir parabola kubik. Nah, ini tadi ya teman-teman yang aku bilang, yang digambar yang warna hijau ini, lengkungan peralihan itu seperti transisi dari jalan lurus ke jalan tikungan atau spiralnya, lingkarannya. Kemudian ke bawah. Lanjut. Nah, kemudian ada ditanya tadi super elevasi jalan. Super elevasi jalan adalah kemiringan melintang pada jalan di tikungan di mana sisi luar jauh dibuat lebih tinggi dari sisi dalam. Nah, ini fungsinya untuk sebagai penyeimbang gaya sentrifugal kendaraan sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan saat melewati tikungan. Ini biasanya terjadi di tikungan-tikungan yang tajam. Ini ada ketentuannya di Indonesia seperti Max-nya itu 10%, super ada tiga metode pencapaian super elevasi, memutar terhadap sumbu jalan, terhadap tepi jalan, dan terhadap tepi luar lingkungan. Tikungan. Lanjut, ke bawah. Nah, kemudian ada as-built drawing. Nah, ini adalah gambar akhir pelaksanaan konstruksi yang menunjukkan kondisi sebenarnya di lapangan. Nah, bedanya dengan desain as-built drawing ini ada dari waktu pembuatannya. Kalau as-built drawing ini setelahnya, kemudian isinya itu kondisi nyata, itu apa yang telah dibangun, bukan yang didesain lagi, karena itu bisa aja berbeda. Kemudian sumber datanya, as-built drawing ini di akhir ya. Dan terakhir itu fungsinya itu sebagai dokumentasi final atau basis data pemeliharaan dan verifikasi kontrak juga ke pemilik ini, ke klien. Nah, kemudian soal nomor 2. Sebutkan jenis-jenis lingkungan peralihan disertai gambar modelnya dan sebutkan penggunaan untuk aplikasinya pada desain geometrik apa. Nah, ini kan tadi udah dibahas ya di nomor satu, yang satu a. Nah, jadi lingkungan peralihan itu ada tiga, spiral, lemniskat, dan parabola kubik. Gambarnya bisa dilihat di sini ya, yang warna hijau. Nah, jadi si si lemniskat ini yang warna kuning, tapi dan kemudian si spiral itu warna merah dan parabola kubik itu warna putih. Nah, aplikasi pada desain geometriknya apa?
Itu kalau yang spiral digunakan pada desain tikungan SCS. Nah, SCS ini terjadi bila panjang lingkarannya, panjang circle-nya itu 20 meter lebih dari 20 meter. Kemudian kalau semisalnya dia ini maaf ya tipe ya, desain pada spiral-spiral kecil ini tidak digunakan seharusnya karena dia lebih kecil. Oke, kemudian wajib digunakan pada jalan kecepatan rencana dengan kecepatan 60 kilometer per jam, lebih besar daripada 60 kilometer per jam. Nanti ini di revisi lagi ya sama tim asisten. Maaf, ini yang poin nomor 2 yang spiral. Oke, kemudian lemniskat ini penggunaan geometriknya jarang digunakan di lapangan karena sulit penerapannya di lapangan. Secara teoritis, lemniskat memberikan peralihan ke lengkungan yang lebih harmonis untuk kendaraan berkecepatan yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada yang eh, peralihan parabola kubik. Kenapa disebut parabola kubik? Karena mirip dengan kubik, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 atau Y sama dengan X kubik, yang merupakan aproksimasi dari cloud head atau spiral. Nah, penggunaannya pada desain geometrik digunakan pada desain lengkung vertikal sebagai parabola simetris dan juga digunakan pada beberapa standar jalan kereta api sebagai lengkungan peralihan horizontal. Di Indonesia, parabola simetris adalah standar untuk desain lengkung vertikal. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ya, lanjut di nomor 3. eh, Pembahasannya tentang alignment horizontal dan vertikal. Di pertimbangannya apa aja sih? Kita disuruh ketika kita mendesain geometrik jalan, kita harus mempertimbangkan alignment horizontal dan vertikal. Secara simpel, elemen horizontal tuh ya terkait tikungan sama garis lurus jalannya. Sedangkan elemen vertikal itu terkait elevasi yang ada di baik jalan ataupun rel kereta api. Oke, mari kita bahas. Jadi pertimbangan pertama dalam desain elemen horizontal yaitu jari jari-jari tikungan minimum atau ermin. Bagian bagian ini kritis, ya, di mana bagian lengkungan atau tikungan karena adanya gaya sentrifugal yang bekerja pada kendaraan dan cenderung melempar kendaraan keluar keluar daerah tikungan. Untuk menghindari kecelakaan, maka dihitung dulu ada rumusnya yaitu R min kecepatan rencana dibagi 127 kali E max plus F max. Bisa dilihat di tabel. Eh, Berikut contohnya, misal kecepatan rencananya itu ada 40 kilometer per jam, terus kita ketahui elevation maksimumnya itu di 10%, F max-nya atau koefisien gesekan melintang maksimumnya itu di 0,23, maka RMI-nya didapatkan 50. Jenis medannya datar atau bukit. Bisa di scroll. Nah, yang kedua, yang ini merupakan contoh dari ngambil dari kutip dari BPT, bisa dibaca terkait gaya sentrifugal dan struktur elevasi. Jadi dapat dijadikan pertimbangan ketika mendesain suatu geometrik jalan. Lanjut ke pertimbangan kedua, elemen horizontal, yaitu mengenai super elevasi dan kemiringan melintang. Super elevasi adalah melintang permukaan perkerasan jalan pada tikungan, di mana sisi luar tikungan dibuat lebih tinggi daripada sisi dalam. Hal ini dilakukan untuk menyimbangi gaya sentrifugal yang bekerja pada kendaraan. Nah, desainnya harus mempertimbangkan satu, nilai super elevasi yang sesuai dengan jari-jari tikungan R dan kecepatan rencana. Terus cara pencapaian super elevasi yaitu memutar perkerasan terhadap sumbu jalan, memutar terhadap tepi dalam atau memutar terhadap tepi luar lingkungan tikungan. Nah, panjang dan lokasi pencapaian super elevasi yang dilakukan eh, dalam panjang lengkungan peralihan. Nilai maksnya 10% untuk jalan raya. Ini dikutip dari PDT 14 2003. Nah, berikut penggambarannya mengenai
gimana sih sketsanya dalam membuat si super elevasi dan kemiringan itu tadi. Lanjut ke poin 3, pertimbangan ketiga, terkait lengkungan peralihan atau transition curve. Em, Hal ini wajib dipertimbangkan antara bagian lurus tangan dan busur lingkungan. Lingkaran. Pertimbangan ini meliputi apakah kecepatan rencana dan jari-jari lingkungan memerlukan lengkungan peralihan. Kemudian yang kedua, panjang lengkungan perairan atau LS harus cukup untuk memfasilitasi pencapaian superelevasi secara bertahap dan menghindari perubahan gaya sentrifugal yang mendadak. Tipe tikungannya bisa S jika Benar. LC kurang dari 20 meter atau SS jika LC-nya mendekati 0. Kemudian yang keempat adalah jarak pandang side distance. Pada tikungan, jarak pandang dapat terhalang oleh lereng atau galian, tembok, vegetasi, atau struktur di mana di sisi dalam lingkungan tikungan. Desain harus memastikan jarak pandang henti terpenuhi agar pengemudi dapat berhenti mencapai rintangan. Jika jari-jari tikungan kecil, mungkin perlu perlebaran jalan atau pembersihan halangan di sisi dalam tikungan untuk memenuhi SSD. Jarak pandang menyingkap atau passing distance dipertimbangkan pada jalan dua arah. Jadi jarak pandang nih ada dua ya, yang horizontal sama yang vertikal. Nah, kalau vertikal itu terkait elevasinya, apakah nanti akan dibahas di bawahnya. Jadi ini terkait pandangan secara horizontalnya. Baik, poin 5 yaitu panjang bagian lurus maksimum. Bagian jalan yang terlalu panjang dan lurus dapat menimbulkan kelelahan pengemudi, meningkatkan risiko kecelakaan karena pengemudi cenderung menambah kecepatan. Menurut TPJAK, panjang maksimum bagian lurus dibatasi agar dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 22,5 menit sesuai dengan kecepatan rencana. Hal ini kenapa menjadi pertimbangan karena terkait dari safety-nya. Lanjut, poin 6 yaitu terkait pelebaran perkerasan pada tikungan. Ketika berbelok, kendaraan memerlukan ruang lebih karena off tracking atau jejak roda belakang lebih ke dalam dari roda depan saat berbelok. Kemudian bumper depan dan belakang kendaraan akan mempunyai lintasan yang berbeda dengan lintasan roda. Pengemudi mengalami kesulitan mempertahankan lintasannya pada tikungan tajam atau kecepatan tinggi. Karena itu diperlukan perlebaran jalan pada eh, tikungannya. Nah, yang terakhir pertimbangan dari elemen horizontal yaitu koordinasi elemen horizontal dengan vertikal. Nah, elemen horizontal harus dikoordinasikan dengan elemen vertikal agar tidak terjadi tikungan yang berhimpit dengan puncak tanjakan atau puncak tanjakan tembung atau bend curve yang sangat berbahaya karena pengemudi tidak dapat melihat tikungan dari kejauhan. Prinsip koordinasi yang baik, lengkungan horizontal harus tampak jelas dari jarak pandang yang memadai. Nah, kemudian kita lanjut ke pertimbangan desain elemen vertikal. Jadi, elemen vertikal atau profil memanjang itu merupakan sumbu jalan pada bidang vertikal yang terdiri dari kelandaian, grade, ataupun lengkung vertikal parabola. Dalam desain elemen vertikal harus mempertimbangkan beberapa, antara lain yaitu pertama, kesesuaian dengan profil tanah atau existing yang bisa sering didengar cut and fill. Nah, desain ini harus menyesuaikan dengan kontur tanah yang ada, meminimalkan volume galian dan timbunan. Prinsip keseimbangan volume galian dan timbunan sangat penting untuk efisiensi biaya konstruksi. Harus terlalu tinggi, elemen yang terlalu tinggi akan menghasilkan timbunan yang besar, sedangkan yang terlalu rendah akan menghasilkan galian yang besar. Itu peran kita dalam merencanakan gimana supaya keadaan fill yang terjadi itu tidak terlalu ekstrim, sehingga biaya tidak boncos lah ibaratnya kalau dulu. Yang kedua, kelandaian maksimum atau grade maksimum. Nah, mengenai kelandaian ini tidak boleh melebihi nilai maksimum atau Gmax yang ditentukan
berdasarkan fungsi jalan, kecepatan rencana, dan jenis medan. Kelandaian yang terlalu terjal menyebabkan kendaraan berat seperti truk kehilangan kecepatan atau tidak mampu mendaki, dan juga memperpendek umur kendaraan. Nah, kelandaian ini ditentukan dengan rumus G atau grade, perbedaan tinggi dibagi dengan perbedaan selisih panjang kali 100%. Nah, jika kita lihat dari fungsi jalan, dapat dilihat di tabel, arteri primer untuk daerah datar, bukit dan gunung memiliki persentase yang berbeda-beda. Dan eh, dicantumkan juga kecepatan rencana sebagai contohnya. Next, di pertimbangan yang ketiga yaitu kelandaian minimum untuk drainase. Nah, kenapa drainase juga dipertimbangkan? Karena ketika eh, air tidak dikontrol, maksudnya air masuk ke medan jalan, takutnya dapat membahayakan pengguna jalan, seperti kendaraan ataupun bisa terjadi slip. Makanya dari itu kelandaian yang terlalu kecil untuk drainase menyulitkan aliran air permukaan jalan, sehingga air menggenang di atas perkerasan dan dapat menimbulkan aquaplaning. Di sini ini memastikan kelandaian minimum terpenuhi. Kelandaian minimum yang disyaratkan umumnya kurang dari sama dengan 0,3 sampai 0,5%. Pada jalan yang nyaris datar perlu dipertimbangkan drainase melintang, kemiringan melintang perkerasan yang memadai. Jadi kayak eh, ngecembung dikit gitu supaya air tidak tergenang di tengah lintasan. Lanjut ke poin 4 mengenai pertimbangan elemen vertikal yaitu jarak pandang pada lengkung vertikal cembung atau SSC. Pada lengkung vertikal cembung atau crease curve, pengemudi tidak dapat melihat melampaui puncak kurva. Panjang lengkung vertikal atau LV yang harus cukup panjang untuk memberikan jarak pandang henti yang memadai. Semakin tinggi kecepatan rencana, maka semakin panjang LV yang dibutuhkan. Bisa dilihat dan boleh scroll. Nah, bisa dilihat perbedaan gimana lengkung vertikal yang cembung dan cekung. Jadi sesuai yang tadi, jadi ketika membuat perbedaan elevasi harus mempertimbangkan hal tersebut, baik tanjakan ataupun turunan nantinya. Nah, kemudian poin yang kelima yaitu elevasi tetap atau fixed elevation. Desain alignment vertikal harus memenuhi elevasi-elevasi yang sudah ditentukan atau fix. Misalnya elevasi persilangan dengan jalan lain, elevasi kolong jembatan atau clearance vertikal minimum yang disyaratkan, elevasi muka air banjir, dan yang terakhir elevasi awal dan akhir proyek yang harus menyambung dengan jalan existing. Keenam, yaitu kenyamanan dalam berkendara. Perubahan kelandaian terlalu cepat menimbulkan ketidaknyaman bagi penumpang. Terdapat nilai minimum panjang LV yang harus ditentukan. Berdasarkan kenyamanan berkendara, terlepas dari persyaratan jarak pandang yang kita bahas yang tadi ya. Perubahan kelandaian yang nyaman tidak boleh melebihi nilai tertentu per 30 meter pada jalan panjang lengkungnya. Eh, Kalau dari PPT bisa dilihat di unsur-unsur lengkungan vertikal. Dan yang terakhir, kestabilan lereng galian dan timbunan. Untuk galian dalam, kemiringan lereng galian harus stabil sesuai dengan jenis tanah atau medan di sana untuk mencegah longsor. Untuk timbunan ini, material dan kemiringan timbunan harus memenuhi persyaratan geoteknik. Hal ini dipengaruhi oleh lebar total right of way atau ROW yang dibutuhkan dan biaya konstruksi. Nah, kemudian yang terakhir, ini untuk mempermudah kalian dalam mengingat atau belajar, ringkasan pertimbangan dari desain geometrik jalan. Yang H itu terkait horizontal, elemen horizontal, yang V itu elemen vertikal. Ini lebih ke ringkasannya aja.
Oh, sudah ya, Kak? Belum, belum. Ada dua Oh, nomor lagi. Bentar ya. oke, Kak. Nah, untuk yang nomor 4 itu kan kita dikasih kayak ada dua penampang gitu kan. Nah, soal yang pertama itu kita disuruh cari masing-masing luas penampang satu dan 2 menggunakan metode koordinat. Sebenarnya kan buat menghitung luas tuh ada tiga metode lainnya kan ya. Ada yang trapesium sama yang satu lagi itu Simpson's Rule. Nah, bedanya apa? Kalau koordinat pakai metode koordinat itu dia titik awal sama titik akhirnya itu bakalan sama. Jadi misal nanti itu kalian ngitungnya dari titik A, B, C, D, E, F, G, H sampai nanti itu balik lagi ke titik A. Nah, pertama itu apa yang harus kalian lakuin? Yang harus kalian lakuin itu kalian cari dulu koordinat dari masing-masing titiknya. Nih, misal di titik A penampang satu. Gimana sih cara cari tahu X-nya? Cari cara tahu X-nya itu kalian lihat di sini. Ini kan dia bilang center line-nya itu di sini di titik di sini kan. Nah, terus di sini itu berarti di wait. Nah, di sini itu berarti kan titik 0,0. Nah, kita lihat dari 0,0 ke titik A ini, kan dia X-nya itu 35. Berarti, karena dia ini berada di sebelah kiri center line, berarti X-nya itu minus 35. Nah, untuk cari tahu Y-nya itu gimana? Karena si penampangnya itu berada di atas center line, berarti Y-nya itu semuanya antara A sampai G ini tuh positif. Jadi untuk A ini Y-nya itu 10. Jadi untuk koordinat A-nya itu eh, minus 35, koma, 10. Nah, sama sama halnya untuk cari koordinat yang lainnya buat B, C, D, E, F, G itu sama semuanya. Jadi untuk yang di sebelah kiri center line dia negatif dan untuk yang di sebelah kanan center line itu dia positif. Nah, gimana kalau misalnya si penampangnya itu ada di bawah center line? Ya berarti dia Y-nya itu negatif gitu. Oke. Nah, terus gimana sih cara ngitung eh, luasannya gitu ya? Nah, pertama itu yang harus kalian lakuin, kalian itu ngelis, kan tadi udah ngelis nih semua koordinatnya. Habis di list, kalian buat tabel. Nih, ntar ya. Nah, nih, kalian kan udah ngelis nih tadi A-nya minus 35,10, terus B-nya minus 21,20, dan seterusnya. Kalian buat tabel. Tabelnya itu eh, ada STA. STA tuh kayak list titik-titiknya, terus XY sama XN dikali YN plus 1, dan YN dikali XN plus 1. Maksudnya tuh apa sih XN dikali YN plus 1? Jadi maksudnya ini si nilai X1 ini bakal dikaliin sama nilai Y2 gitu. Jadi dia ini eh, perkaliannya itu bakalan silang-silang. Jadi eh, XA bakal dikali YB, terus XB bakal dikali YC, eh, XC bakal dikali YD, dan seterusnya. Sampai nanti di tahap G ini bakal kembali ke titik akhir. Titik akhirnya itu kan A. Jadi si XG ini bakal dikali sama si XA. Jadi 40 bakal dikali sama 10. Nah, gimana cara yang eh,
YN dikali SN+1. Nah, sama aja. Berarti Y1 dia bakal dikali sama XB. Jadi bakal disilang juga. Nanti seterusnya kayak gitu. Sampai si eh, YG atau Y akhir itu bakal dikali sama XA atau X awal. Nah, habis itu kalian jumlahin hasilnya dari si XN kali YN+1 sama YN dikali XN+1. Karena ini aku udah ngitung, hasilnya itu dari XN dikali YN+1 itu hasilnya minus 371,5 dan jumlah dari YN dikali XN+1 di penampang satu itu 1030. Nah, kalian jangan panik kalau misalnya nilainya itu negatif. Kenapa? Karena dilihat dari rumusnya, dia itu mutlak. Jadi mau gimana pun luasnya itu bakal bernilai positif. Nah, rumusnya itu apa? Jadi rumus total luasnya itu adalah setengah dikali mutlak dari jumlah xn dikali yn+1 dikurangin jumlah dari xn dikali xn+1. Nah, karena tadi udah dijumlahin antara xn kali yn+1 sama yn dikali xn+1, kalian eh, tinggal kurangin antara kedua ini. Dikurangin dapat hasilnya itu sekitar 1400-an, sekitar minus 1400-an karena mutlak berarti dia itu jadi positif 1400. Nah, habis itu kalian dibagi dua hasilnya itu sekitar 700,75 meter persegi. Nah, sama halnya untuk penampang kedua. Kita bikin tabel, kita cari dulu koordinatnya, habis itu kita cari tabel dan lain sebagainya sampai ketemu sama luas penampang duanya. Nah, untuk yang soal yang B itu kan dia ingin mencari tahu apa gradien. Nah, sebenarnya rumus umum gradien kan eh, delta Y per delta X ya. Nah, dia itu minta gradien dari titik HKA ke G, terus gradien dari HKA ke H, dan HKI ke A di kedua penampang. Nah, karena gambarnya kurang jelas, aku liatin lagi. Nah, titik H itu, sebentar. Nah, ini kan center line ya. Jadi titik K-nya itu di sebelah kanan. Nah, titik HKI-nya itu di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari si gradiennya aja. Si gradien. Oh, tadi kan rumusnya delta Y kurangin delta X. Eh, ya per delta Y per delta X. Nah, kalian kan udah punya nih list koordinatnya. Tinggal kalian kurangin aja di penampang satu eh Y dari G itu berapa, terus Y dari si G itu berapa, per Y dari X dari si G berapa, dikurangin X dari si HKA. Nah, ini bakal sama terus sampai di gradien di titik-titik seterusnya gitu. Nah, yang terakhir itu di bagian C, D itu pengen cari volume dari penampang di mana jarak antara penampang satu dan penampang duanya itu 70 meter. Nah, kalau dilihat dari PPT itu, rumus dari volume itu adalah A1 plus A2 dibagi 2 dikali L. A1 itu adalah ada luas penampang satu, A2 itu luas penampang 2, dan L itu jarak antara kedua penampang. Karena tadi udah diketahuin luas antara kedua penampang
Kalian tinggal hitung aja totalnya, dan totalnya itu volumenya adalah 41.588,75 meter kubik. Gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya aku bakal terangin nomor 5. Kalau misalkan tadi di nomor 2 itu udah ngejelasin tentang alignment vertikal, terus abis itu gimana sih desain kriteria buat bentuk lengkung vertikal itu. Nah, di nomor 5 ini tuh lebih membahas tentang geometri vertikal, lengkung vertikal, di mana geometri dari lengkung vertikal ini itu dibentuk dari menggunakan pendekatan parabola. Kan kalau misalnya teman-teman tahu, lengkung vertikal itu kan adalah suatu lengkung atau kurva yang menghubungkan antara dua segmen jalan dengan perbedaan gradien atau kelandaian yang berbeda. Ini bisa dilihat ya di eh, bawah, ini ada bentuk geometri lengkung vertikal. Kalau misalnya teman-teman tahu, ini tuh lengkung vertikal itu sebenarnya tuh lebih simpel ya daripada lengkung horizontal, di mana ini tuh komponen lengkung vertikal itu bisa dilihat ini ada PLV atau A, itu tuh biasanya tuh disebutnya tuh kayak titik awal lah gitu, titik awal lengkung dari lengkung vertikal itu tuh berada di grade 1 atau kelandaian 1. TV itu sementara lengkung garis, salah, titik di garis lengkung akhir, titik akhir dari garis lengkung, itu tuh biasanya berada di gradien 2 atau kelandaian 2. Kemudian PVI itu adalah eh, kayak titik maksimum si lengkungnya. Kemudian ada LV atau dia itu panjang lengkung. Nah, LV ini dia itu bisa membedakan bentuk parabola yang digunakan. Kan kalau misalkan teman-teman udah tahu di kelas, parabola yang digunakan di lengkung vertikal itu ada dua, di mana ada parabola simetris dan juga non simetris. Nah, kalau untuk parabola simetris itu tuh nilai LV ketika dibagi dua dari titik PVI, PVI itu nanti tuh kalau yang simetris tuh nilai L1 dan L2-nya itu akan sama. Sementara kalau untuk yang parabola non simetris ketika dibagi dua dari titik PVI itu nilai L1 dan L2-nya itu berbeda, tapi ketika dijumlahkan itu tuh akan jadi nilai LV atau nilai panjang lengkung vertikal itu. Nah, kemudian ini untuk bagian A ditanya nih kenapa sih digunakan parabola gitu di lengkung vertikal ini. Nah, alasannya sebenarnya tuh ada dua. Kalau misalkan mengutip dari buku yang di kelas Bu Vera kasih, itu tuh kenapa digunakan parabola? Karena pertama itu eh, pendekatan parabola ini akan memberikan nilai perubahan kelandaian atau grade yang akan konstan gitu di sepanjang lengkung vertikalnya. Berbeda kalau misalkan teman-teman menggunakan pendekatan pakai lingkaran kayak untuk yang horizontal. Nah, kalau penggunaan persamaan parabola ini, nilai gradiennya itu di sepanjang lengkungnya itu akan konstan. Nah, ini tuh akan berpengaruh nanti ke kenyamanan pengendaranya. Dimana kan kalau konstan itu gak akan terlalu kerasa ada perubahan elevasi yang signifikan lah gitu. Jadi itu alasan pertama, alasan mendasar kenapa digunakan pendekatan parabola. Yang kedua itu adalah terkait kemudahan komputasi eh, untuk menentukan titik-titik di lengkungnya. Kayak gitu, karena kalau menggunakan pendekatan parabola ini, komputasinya itu sebenarnya jauh lebih ringan daripada menggunakan pendekatan lingkaran kayak yang horizontal. Ya begitu. Kalau boleh. Mungkin yang Nah, selanjutnya untuk yang nomor B ini tuh ini tuh bertanya gimana sih cara mendapatkan nilai maksimum atau minimum serta titik belok parabola. Nah, kalau teman-teman tahu nilai maksimum itu nilai maksimum atau minimum ini tuh eh, kayak menentukan di mana titik cembung sama cekungnya dari parabola. Karena kan lengkung vertikal itu sebenarnya terbagi jadi dua ya, tadi udah dibahas. Ada yang cembung, ada yang cekung. Perbedaannya itu adalah nilai gradiennya aja, di mana kalau misalkan cembung itu tuh didahului
oleh gradien yang positif sehingga titik PVI-nya itu ada di atas. Sementara kalau cekung itu tuh biasanya tuh kelandaiannya itu negatif dulu sehingga nanti itu titik PVI-nya itu ada di bawah. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum serta titik belok parabola ini tuh cukup dengan menurunkan persamaan parabola terhadap fungsi X. Kalau misalkan teman-teman lihat ya ini udah ditulis juga dan di buku juga lebih jelas ya. Jadi dari fungsi parabola ini tuh diturunkan pertama itu tuh nanti akan memberikan nilai gradien untuk di setiap titik X gitu. Nah, kalau misalkan nilai maksimum atau minimumnya ini tuh didapatkan ketika grade-nya itu sama dengan nol gitu. Nah, sementara untuk menentukan titik beloknya parabola ini tuh diperlukan persamaan turunan lagi, turunan kedua dari persamaan parabola terhadap fungsi X. Nah, turunan dua kali dari persamaan parabola ini tuh nanti tuh akan menghasilkan nilai dua a atau dua h. Nah, ini tuh nilai ini tuh bersifat konstan. Artinya titik parabolanya itu tidak lagi memiliki titik belok di dalam domain kurva. Kayak begitu. Nah, selanjutnya ini tuh yang bagian C itu lebih ke perhitungan ya, teman-teman disuruh menghitung eh, lokasi, menghitung titik di dalam lengkung, tapi cukup dua titik di mana salah satu syaratnya itu titik ini itu intervalnya itu setiap 10 meter. Nah, dari soal yang udah dikasih, teman-teman sintesis dulu ya, apa sih yang diketahui, komponen apa aja sih yang diketahui dari soal itu. Nah, ketika disintesis ini tuh data lengkung vertikal yang diketahui itu berupa LV atau panjang lengkung, kemudian tipi LV atau tinggi titik PLV. PLV itu tadi titik awal mulai lengkung ya. Terus ada gradien satu atau kelandaian satu yang dia itu maksimum positif dan juga ada nilai G2 atau kelandaian 2 yang dia tuh nilainya tuh negatif. Artinya parabola yang kita gambar sekarang ini tuh bentuknya tuh cembung. Nah, di bagian pertama itu tuh kita tuh harus dulu mencari nilai TPVI atau tinggi titik PVI tadi yang titik tengah. Kemudian juga disuruh mencari nilai tinggi dari PTV atau titik akhir lengkung dan juga tadi nilai dua titik di dalam lengkung lingkaran. Nah, pertama untuk menghitung nilai tinggi titik dari PVI, ini itu teman-teman tuh ada rumusnya dan rumusnya itu cukup eh, memerlukan parameter G1, LV, dan juga TP LV. Nah, boleh di scroll ke bawah ya. Nah, ini rumusnya. Teman-teman nanti kalau di ujiannya cukup catat aja rumus ini, terus tinggal dimasukin, nanti teman-teman dapat aja nilai TPV-nya. Nah, selanjutnya untuk menghitung tinggi titik PTV atau titik akhir lengkung, itu juga udah ada rumusnya dan teman-teman cukup membutuhkan parameternya itu tinggi PVI, G2 atau gradien 2 sama panjang lengkung vertikalnya atau LV. Nah, nanti teman-teman dapat nilainya. Nah, selanjutnya ini juga ada terakhir ini tuh disuruh menghitung tinggi dua titik lengkung dan intervalnya itu tadi persyaratannya 10 meter. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk menentukan tinggi dari dua titik lengkung vertikal ini. Yang pertama itu dihitung dari PLV dan yang kedua itu dihitung dari PTV. Perbedaannya apa? Sebenarnya itu cuman berbeda komponen yang dipakai aja. Dimana kalau misalkan dari PLV itu tuh teman-teman menggunakannya gradien satu. Sementara untuk dari PTV ini tuh digunakannya gradien 2. Perbedaannya cuma itu aja dan tapi rumus umumnya itu benar-benar sama persis. Jadi teman-teman silahkan mau dipilih mau dari titik mana. Karena itu tuh sama aja sebenarnya si konsep pengerjaannya itu. Nah, untuk menentukan tinggi dari titik di lengkung vertikal ini, teman-teman itu membutuhkan nilai kelandaian. Kemudian nilai dari titik tadi yang diketahui, entah PLV ataupun BTV. Terus teman-teman juga butuh nilai dari jarak si titiknya itu dari titik yang diketahui atau XI. Dan juga terakhir kalau misalnya untuk nyari YI-nya itu
Itu didapatkan dari itu semua. Nah, mungkin scroll ke bawah. Nah, pertama, teman-teman tuh butuh nilai ini juga nih. R atau R itu adalah rate of change of grade. Ini tuh diperlukan untuk menghitung XI. Perhitungannya itu tuh cukup membutuhkan grade 2 dan grade 1 dan juga LV. Kalau misalkan dimasukin teman-teman nanti dapat nilai R, baru nanti teman-teman bisa mendapat nilai ini YI dengan rumus yang ada di bawah. Coba scroll lagi. Nah, ini rumusnya. Tinggi dari titik XI itu tuh TP alpha ditambah gradien satu dikali X1 ditambah Y1 di mana Y1 ini tuh didapatkan dari setengah nilai R tadi rate of change of grade dikalikan dengan XI. XI-nya ini karena tadi kan udah ada persyaratan yaitu setiap interval 10 meter, jadi teman-teman tinggal tentukan aja dari misalkan dari titik P alpha ya 10 meter dari situ gitu. Dan X2-nya itu biar gampang 10 meter lagi gitu dari si X1. Jadi total dia 20 meter. Kayak gitu. Di bawahnya juga aku kasih contoh kalau misalkan dihitung dari PTV. Tapi sebenarnya itu rumusnya kalau misalkan teman-teman perhatiin ini tuh beneran sama. Cuman perbedaannya itu adalah titik yang diketahui yang kita gunakan. Sama gradiennya juga disesuaikan. Sisanya itu beneran sama. Begitu. Oke, karena pembahasan soalnya udah beres, mungkin kita ke sesi tanya jawab dulu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Misalkan tadi penjelasannya kurang jelas atau misalkan mau nanya tentang yang lain. Aku sekalian buka Slido ya, Kak. Ini untuk pertanyaan dari Slido ya, Kak. Oke, kalau boleh tahu, kalian itu nanti ujiannya open book kah atau cheat sheet? Cheat sheet, Kak. Oh iya, Iya, Kak, cheat sheet double folio atau HVS. oke. Kalau dari eh, dari sepengalaman aku, yang harus kayak definisinya sih sama sama kayak ini apa eh, contoh soal tahun-tahun lalu soalnya banyak kayak soal-soal surkon kayak yang tahun kemarin tuh banyak yang mirip sama eh, tahun-tahun sebelumnya cuman bedanya itu kayak di angka-angkanya doang kayak gitu. Kalau dari asisten yang lain, Mungkin ini ya kita juga dulu tuh dapat tips and trick buat nentuin kira-kira apa aja yang perlu materi yang perlu kita print itu tuh disesuaikan lagi di waktu di kelas tuh dosen tuh bawa apa gitu, bawain apa materinya di kelas. Karena tuh kadang tuh soal survei tuh beda gitu kan tiap tahun. Jadi sesuaikan lagi sama materi kelasnya dosennya tuh menjelasin tentang apa aja sih. Tapi biasanya itu kalau misalkan di tahun aku itu tuh kan ada soal hitungan. Jadi teman-teman masukin aja rumus-rumusnya. Sama tadi kan terutama buat yang lengkung horizontal ya itu kan ada beberapa metode. Nah teman-teman catat aja sih itu karena ya bisa jadi keluar gitu tentang lengkung horizontal gitu. Lu kalau surkon tuh terkait penggambaran ya. Jadi di cheat sheet-nya kalau bisa kan selain rumus, sertain juga kayak sketsanya tuh kayak gimana sih sebenarnya dalam penerapannya. Nah, kenapa perlu disertain juga gambar-gambarnya? Karena buat memudahkan kalian memahami ketika mengerjakan soal. Contohnya kayak poin soal nomor 4 sama 5 tadi kan itu terkait ya udah perhitungan kondisi nyatanya seperti gimana kan. Paling itu sih biar nggak terlalu bingung karena rumusnya jujur banyak banget kan.
Terus untuk pertanyaan yang kedua, boleh bahas soal hitungan di tahun 2022 enggak ya, Kak? Coba ya, sebentar aku lihat dulu. Berarti yang dimaksud di sini soal nomor tiganya ya? Langsung aja deh dibahas. Soalnya nomor tiga kan juga itu kan. Nah jadi eh, diminta stake out titik-titik rencana lingkungan lingkaran dari sebuah rencana pekerjaan jalan dari titik PI dengan cara satu 2 3 ini ada ya busur sama panjang, selisih absis sama panjang, terus yang terakhir poligon. Nah, intinya kalau busur sama panjang itu si busurnya itu dibagi ininya, dibagi sama jumlah titik yang akan kita stack out, contoh 100 gitu. Nah, jadi si busurnya itu akan dibagi 100. Nah, panjang busurnya kan bisa kita lihat di sini LC. Nah, LC-nya 1134 meter, berarti 1000 meter dibagi 100. Nah, itu kemudian dimasukin deh ke rumus yang ini. Nanti bisa kemudian dapat X1 sama Y1-nya sampai X100 sama Y100-nya. Nah, ini sebenarnya kalau sudah paham dan tahu rumus mana yang mau dimasukin, bisa aja ya, lancar-lancar aja. Terus kemudian, langkah-langkah stakeout-nya ini eh, udah jelas lah ya. 1 sampai ini 10 udah detail banget ini. Nah, kemudian metode selisih absis sama panjang itu kita menentukan dulu, kita eh, ya menentukan dulu absisnya karena dia metode absis sama panjang. Nanti si absisnya ini akan dibagi 100. Kalau kita mau stack out pakai 100 titik. Nanti dibagi 100, si delta X-nya dibagi 100, terus kemudian dimasukin ke rumus yang ini. Nah, dapatlah X1-nya dan sampai dapatlah X1 Y1-nya sampai X100 Y100-nya. Nanti itu tinggal di stack out dan cara-caranya di sini juga udah jelas ya. Karena yang dinotis di sini perhitungan ya, pertanyaannya. Kemudian yang terakhir itu metode poligon. Nah, metode poligon ini agak beda. Dia pakai sudut. Nah, jadi yang dibagi itu si delta C-nya. Delta C-nya itu dibagi. Nah, ini sudut pusat lengkungan lingkaran itu nanti bakal dibagi sama N yang sama besar. Nah, karena N-nya 100, karena 100 segmen yang mau kita stack out, jadi si delta C-nya yang 65 dibagi 100. Makanya di sini si Pi-nya, Pi satunya 0,65 karena 65 bagi 100. Kemudian untuk mencari beta beta nya dan DN-nya itu tinggal masukin rumus ini aja kok. Tinggal masukin dapat deh. Nah, untuk cara stack out-nya juga sini udah jelas ya. Dimasukin asisten beberapa tahun yang lalu. Oke. Nah, sebenarnya dari metode stakeout ini sebenarnya kita harus paham aja metodenya itu apa. Nah, nanti yang rumusnya kalau kita udah paham tinggal dimasuk-masukin aja. Kalau ada tambahan dari asisten lain, apakah ada? Paling ini sih, karena dilihat dari tipe soalnya, kalau yang di tahun 2022 itu kan dia banyak hitungan ini ya, kayak unsur-unsur lingkaran. Nah, paling untuk, karena kan itu nggak mungkin ya kalian satu-satu ngafalin apa aja unsur lingkaran, rumusnya. Itu tuh paling kalian ini aja,
Kayak dicatat aja di catatan kalian unsur-unsur lingkarannya apa aja, definisinya juga, karena takutnya nanti ditanyain sama rumus-rumusnya gitu. Karena kalau misalnya udah ada itu lebih mudah untuk ngerjain soal hitungan yang lainnya sih. Nah, aku mau nanya, eh, mau nanya tentang yang tabel tadi, Kak. Kan tabel itu ada 100 titik. Itu tuh kita cuma ngerjain 2 titik pertama dan 2 titik terakhir aja, kan, Kak? Bukan semuanya. Iya itu Iya. kalau Oke. tulis tangan ya, jadi nggak semuanya, aman. Oke, Kak. Makasih, Ya, Kak. terus kan tadi dia tuh yang tadi yang 100 titik itu kan dia asumsi dia kan 100 titik. Kalau nggak salah di soalnya nggak ada ya disuruh 100 titik tuh. Yang penting kayak teman-teman memenuhi aja kan tadi kalau misalkan metode poligon misalkan dia kan delta C-nya berarti dibagi N sehingga dia tuh menghasilkan sudut sudut itunya tuh sama gitu nilainya gitu. Terus kalau misalkan metode yang tali busur sama panjang berarti kan teman-teman terserah mau dibagi berapa N-nya yang penting mereka tuh nilai A-nya tuh sama gitu. Jadi nggak perlu sampai 100 juga gitu kalau misalkan nggak ada ketentuan di soalnya gitu. Yang penting memenuhi aja gitu. Si soalnya itu dia minta apa sih gitu. Iya benar banget. Yang penting memenuhi dan tidak merepotkan. Karena bisa aja 100 malah merepotkan. Oh, sama ini sih. Jadi dulu tuh pernah ada kuis gitu sama Pak Teguh. Dia itu kayak studi kasus gitu. Kalau nggak salah tuh dia ditanya kayak gimana sih kalau misalnya kamu nge-stack out tapi ternyata di lapangannya tuh si titiknya itu kehalang gitu. Nah, itu gimana caranya? Jadi kalau misalnya eh ini tambahan aja ya takutnya tiba-tiba ada gitu eh, di ujian kalian. Jadi tuh kalau misalnya ada mana ya? Kalau misalnya nggak ada nanti bentar. Jadi misal titik kalian tuh di sini. Misal ini tuh backside BS. Terus kalian ada titik lagi di sini. Ini titik berdiri alat BA. Nah, kalian ini mau nembak dari eh dari si BA ini, tapi ternyata eh di sini tuh gak kelihatan gitu eh, atau kayak kalang pohon. Nah, kalian tuh bisa ngegeserin ini, si titik satu ini kemana? Ya ke tempat yang memang gak ada obstruksi gitu. Misal kalian mau di titik ini. Nah, caranya itu gimana? Jadi cara cara pertama itu kalian diriin alat di sini, diriin Prisma di sini. Kenapa Prisma? Kenapa nggak langsung aja di stack out gitu? Kalian dari BA, dari titik berdiri alat nge-stack out, nge backside ke titik backside, terus langsung aja nge-stack out ke titik dua ini. Nah itu tuh nggak bisa. Kenapa? Karena si posisi titik dua ini kan ngegantiin posisi titik satu, di mana ketelitiannya itu harus sama dengan titik berdiri alat. Jadi gimana cara tahu koordinat si titik dua ini? Kalian berdiriin eh statif sama prisma, terus kalian kasih patok di bawahnya bisa berupa paku atau apapun itu kalian diriin di sini. Nah, nanti alat yang di BA ini kalian tembakin ke backside. Nah, dari backside baru kalian tembakin ke
titik titik dua ini nanti didapatlah koordinat dari si titik dua ini. Nanti si alatnya itu dia bisa pindah ke titik kedua. Kalian masukin koordinatnya, baru kalian nge-backside, baru kalian nge-stack out titik-titik yang udah kelihatan sama kalian gitu. Oke, Kak, aku lanjut ke Slido berikutnya ya. Ini. Nggak perlu kalkulator dengan spesifikasi tertentu nggak, Kak? Enggak sih, yang kalian biasa pakai aja. Karena ya hitungannya basic gitu loh soalnya. Aku pun waktu UTS aku pakai kalkulator yang biasa aku pakai. Gitu. Karena pertanyaannya udah terjawab semua di Slido, apakah ada teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Kalau ditunggu pertanyaannya sampai 16.38. Kalau nggak ada, nanti di 16.38 kita bisa langsung dokumentasi akhir untuk teman-teman yang bisa on cam. Ya, boleh. Untuk on cam. Makasih. Kita mau nanya dong, Ya, buat pengertian dari gradien dalam satuan satuan persen itu gimana sih maksudnya? Misalkan ada slope nih, dia tuh gradiennya 3,63%. Itu maksudnya tuh gimana? Kan kalau misal satuan meter atau senti kan masih kebayang gitu. Kalau misal satuan persen tuh gimana maksudnya? Oke, makasih Kak. Yang jawab ya, sebenarnya persen, maksudnya persen tuh kayak gimana sih? Tadi Baril contohnya 3 berapa ya? Ya, sebenarnya akar randomnya sih situ tadi tiga Oh ya koma nol udah, tiga ya. aku ngambil sampel semisal 2% ya, dan eh, panjang lintasannya, ibaratnya jalan IR Juanda tuh panjang lintasannya 100 meter. Nah, jadi bisa disimpulkan adalah setiap 2% dari 200 meter tersebut terjadi kenaikan elevasi vertikal setinggi katakanlah si gradiennya per 2 meter gitu. Bisa dibilang itu kan curam kan. Jadi angka angka persen tuh kayak mewakili itu loh. Setiap 2% akan terjadi si kemiringan perbedaan elevasinya. Menjauh nggak ya? Em, Tadi ada pertanyaan tambahan sih jadinya. Jadi kalau misalnya gini berarti kalau eh, kan bisa anggap aja 2% ya, jadi sepanjang 100 meter. Nah, berarti setiap 2/100 dikali 100 berarti kan sekitar 2 meter. Berarti setiap 2 meter ada kenaikan. Gitu kah? Itu gimana? Izin menjawab. Jadi benar ya. Oke. Setiap 100 meter itu contoh gradiennya 2%. Artinya setiap 100 meter itu dia nanti eh, si jarak perubahan elevasinya itu ya 2 meter kalau 2%. Contoh kalau 5% berarti kalau jarak jalannya 100 meter berarti dia setiap,
dalam 100 meter itu ada kenaikan 5 meter di jalannya. Kira-kira jelas nggak ya? Oke, paham, Atau paham. ada Berarti yang 100 tanggapan? meter itu Oh, bukan panjang keseluruhannya kan, berarti dalam antar stasiun lah ibaratnya kan, berarti gitu berarti. Ya antar STA. Ya, Oke. ya, oke, oke, paham, paham, ya, paham. Oke, oke. terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Aku, aku, ditunggu sampai 16.42 ya. Karena udah 16.42, acara selanjutnya adalah dokumentasi akhir bagi teman-teman atau kakak asisten yang bisa untuk on cam, dimohon untuk on cam. Terima kasih. Beber. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman dan kakak asisten yang udah hadir di GB kali ini. Untuk teman-teman udah boleh keluar ya. Makasih banyak Kak, makasih banyak teman-teman semua. Oke, Makasih makasih juga. banyak, Kak. Kasih Terima Kak. kasih. Lancar ujiannya ya. Semoga A. Amin.